Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma. Ala Allahi tawakkalna. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Para guru, para alim ulama, para masyayikh, khususnya Kiai Ahmad. Ini udah kita layak panggil Syekh kita ini, Syekh Ahmad. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Quran ini terasa betul dalam kehidupan saya. Saya usia 0 sampai 5 tahun nggak bisa ngomong. Ibu saya tiap waktu baca Quran, one day one juz. Di depannya ada air, Pak. Ya, ada air. Jadi selesai baca, diminumin ke saya. Sampai usia 5 tahun, alhamdulillah Allah izinkan saya sembuh. Terus saya bilang begini, kalau Allah sembuhkan saya dengan ayat Quran, kenapa saya nggak menghafal Quran sekalian? Alhamdulillah, ya, kelas 6 mulai menghafal Quran, SMP, alhamdulillah. Karena itu dapat beasiswa saya di MAPK Darussalam, juga di Ciamis, ya, untuk yang ranking terbaik setiap kabupaten 1 orang ranking terbaik, dan syaratnya mesti sekian juz. Alhamdulillah atas izin Allah. Jadi Al-Quran itu dahsyat. Bahkan ketika istri saya sakit COVID, saturasi 20, Pak. Harusnya saturasi 20 lewat tuh, Pak. Mertua saya juga sama, mertua laki, mertua perempuan, cari rumah sakit ketika periode Juni-Juli 2020 susah betul, Pak. Di rumah sakit kampus RSUI full, Fatmawati full, Pondok Indah full. Dapat kosong di RC itu, Pak. Alhamdulillah tuh ya, dapat tempat di UGD, masuk oksigen, saturasi naik 30, 40, 50, 70 mentok, Pak. Ini mesti pakai apa itu? Pakai apa namanya? Ventilator. Ventilator habis, Pak. HCU-nya ada, ventilatornya nggak ada. Kecuali beli Ustaz. Waduh, beli ventilator berapa, Pak? 80 juta. Saya bilang boleh saya beli, tapi bayarin dulu rumah sakit, boleh dah. Ya, walaupun mikir ntar bayarnya pakai bayar gimana nih? Makanya istri saya mesti baik. Ya, kenapa? Karena kalau nggak baik lewat, laki-laki nggak ada idahnya. Kalau kayak kita paham, ancam kita ancam tuh, Pak. Hati-hati, laki-laki nggak ada idahnya. Rupanya itu menambah imunitas tuh, Pak. Subhanallah, naik tuh 80, 90, subhanallah. Tapi di 90 mentok tuh, Pak. Mesti pakai obat namanya IVIG, Pak. Ketika itu, atau namanya Gamaras. 1 vialnya 25 juta, Pak. Butuh 90 vial. Kaliin aja. Itu bisa bikin cabang fantastis di Pondok Labu itu. Ustaz Ahmad Yasin tuh ya. 1 istri saya itu, Pak, butuh 90 vial, 1 vial 25 juta, belum mertua laki, belum mertua perempuan. Gimana Ustaz? Beli? Jangan beli, tapi rumah sakit dulu yang bayarin. Nggak apa-apa Ustaz, mau aja lagi rumah sakit tuh, Pak. Subhanallah, atas izin Allah sembuh, Pak. Ceritanya masuk ruang perawatan, besok pulang, bingung saya. Istri, mertua laki, mertua perempuan sembuh, lah saya belum sembuh. Gimana bayarnya tuh, Pak?
Subhanallah. Maka ketika itu saya khatamkan Quran, Pak. Satu buat istri, satu khataman buat mertua laki, satu khataman buat mertua perempuan. Jadi 3 khataman tuh, Pak. Ya, alhamdulillah 3 hari dapat tuh, Pak. Ya, 3 hari dapat. Ini santri Ustaz Ahmad nih, dia sekali khatam 8 jam nyampe itu, Pak. Perjalanan Jakarta Jeddah itu satu khataman 30 juz tuh, Pak. Kalau udah biasa lancar, ala bisa karena biasa, cepat langsung itu minal jinnati wan nas, tiba-tiba langsung gitu aja Pak, selesai itu Pak. Dapat 3 khataman Pak, alhamdulillah. Maka malamnya saya berdoa, ya nggak pulang, saya tidur di musola lantai 5 rumah sakit RC. Ya tahajud di situ, saya bilang ngedoa sambil nangis. Rupanya di belakang ada yang ngaminin, waduh repot, padahal nggak ada orang di situ Pak. Kaget saya. Kata ada orang apa itu Noel saya. Ustaz. Saya bilang, ya Allah ada yang ngaminin, malaikat atau yang lain. Ustaz, pas ditengok ternyata di rumah sakit RC. Ustaz, kalau ada pasien nangis di rumah sakit kemungkinan 2. Satu pasien itu sakitnya berat atau meninggal. Yang kedua nggak sanggup bayar Ustaz. Ustaz yang mana sih? Bilang yang kedua dong. Saya bilang, emang berapa Ustaz biayanya? Kaliin aja 25 juta kali berapa? 90 vial kali 3 orang berapa miliar coba? Subhanallah. Ditanya, Ustaz mampu bayar berapa? Ah itu masalahnya saya. Pinjam ke kampus juga nggak mungkin dikasih segitu Ustaz. Subhanallah. Ustaz mampu bayar berapa? Kalau bisa gratis nggak bisa Ustaz. Udah Ustaz bayar 50 juta aja. Subhanallah. Dari 2,8 M itu Pak tuh. Apa artinya? Al-Quran itu bukan sekedar wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Al-Quran itu bukan sekedar syifa, tapi apa? Wa rahmatul lil mu'minin. Bukan hanya ngobatin Pak, tapi rahmat. Apa? Ngebayarin. Ada orang sembuh di rumah sakit, pulang motor hilang, betul nggak? Mobil hilang, rumah hilang, Pak. Kenapa? Buat bayar rumah sakit. Jadi Quran itu satu paket dia, bukan hanya syifa, tapi apa? Rahmatul lil mu'minin. Subhanallah. Ya 50 juta mah kayak gratis saja itu Pak. Pengalaman dahsyat betul. Ini baru yang kasat mata nih Pak, nih yang di atas air yang kelihatan. Manfaat Quran, padahal lebih dari itu. Sahih Muslim. Nabi cerita, ada seorang ayah mau dilempar ke neraka jahanam. Tiba-tiba seorang anak protes, "Ya Rabb, jangan lempar dia." Kenapa? Bapak saya. Oh, bapak Anda? Iya, tapi bapak Anda nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, ya, nggak pernah puasa. Sekalinya sholat Daud, sehari sholat, sehari enggak. Daud tuh puasa, bukan sholat. Subhanallah. Nggak pernah ngaji keliling dunia, haji nggak pernah. Apa jawab anak itu? Betul ya Rabb, bapak saya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah pesantren, nggak pernah puasa, nggak pernah zakat. Tapi bapak saya kirim saya ke pesantren, kirim saya ke syekh, kirim saya ke seorang ulama. Lalu ulama tersebut ngajari saya Quran sehingga saya bisa baca Quran. Mana makhraj yang benar, mana tajwid yang benar, sehingga saya paham Quran, bahkan hafal Quran. Lalu saya menjadi ahli surga sekarang. Orang tua yang ngirim saya ke pesantren sehingga saya hafal Quran masuk neraka. Not fair ya Rabb. Nggak adil ya Rabb. Subhanallah. Sahih Muslim Pak 368 nomor hadis. Terus mau kamu apa wahai anak? Saya mau orang tua saya di-invite ke grup ahli surga. Wih, luar biasa. Apa kata Allah? Malaikat, itu bapaknya ajak sama anaknya ke surga. Subhanallah. Apa artinya? Ini dimaksud dengan apa? Quran itu memberi syafaat bukan hanya pembacanya, tapi kepada siapa? Orang tua. Karena itu Bapak Ibu, kita ini para orang tua nggak cukup punya anak lebih hebat dari kita. Nggak cukup.
Karena kehebatan anak belum tentu ada kontribusi akhiratnya. Ya, saya ulangi lagi, kita nggak cukup punya anak lebih hebat dari kita. Kalau bisa lebih soleh dari kita. Karena kesolehan itu yang akan menyelamatkan kita. Saya tinggal di salah satu komplek angkatan, nggak perlu saya sebut angkatan mana itu, Pak. Ada salah seorang dengan jenderal pangkat luar biasa meninggal malam jam 12. Anaknya datang, Kiai, papi wafat Kiai. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya gimana? Ya, Kiai ke rumah, saya bilang ada tahajud ya. Setengah 4 lah saya bilang. Tolong doain Kiai. Bangun selesai tahajud, saya ke rumahnya itu Pak. Saya tinggal di Pondok Labu. Kalau di Pondok Labu berarti Bapak paham ada komplek apa di situ tuh Pak ya. Datang saya setengah 4, belum banyak tamu yang datang Pak. Jenderal meninggal. Ya, tapi kalau udah meninggal mah udah pensiun mah udah hilang tuh Pak tuh keistimewaannya itu. Udah pensiun dan lain sebagainya. Nggak banyak, belum banyak orang datang Pak. Anaknya 3, anak nomor 1 main HP depan jenazah, anak nomor 2 nangis, anak nomor 3 ngobrol di luar jenazah. Nggak ada yang bacain Quran, nggak ada yang bacain sholawat. Nomor 1 dokter, bukan saya menyalahkan dokter. Nomor 2 engineer, nomor 3 psikolog, bukan saya menyalahkan profesi-profesi itu, bukan. Tapi nggak ada yang baca Quran buat jenazah, nggak ada baca tahlil, nggak ada baca sholawat. Kesian betul Pak. Padahal yang paling dibutuhkan oleh orang meninggal apa itu? Doa. Makanya kita nggak cukup punya anak lebih hebat dari kita. Kalau bisa lebih soleh, apalagi kalau hafal Quran. Oh dahsyat, dahsyat. Saya pernah diundang seminar ke New Zealand, Pak. Selandia Baru. Itu sebelum kejadian Masjid An-Nur ditembakin Pak ya. Pasca sholat Jumat. Itu 3 bulan sebelum itu diundang saya Pak ke New Zealand ya. Habis seminar ya, terus saya diundang oleh apa istilahnya itu cendekiawan muslim sana New Zealand. Lalu diajak main ke salah satu kantor pemerintahan. Kalau di kita ini milik semacam BNN, Badan Narkotika Nasional. Kaget saya ketika masuk ke ruang utama, tertulis surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Kaget saya. That's my holy Quran. No, that's our holy Quran gitu. Itu kitab suci kami, kitab suci saya, bukan. Itu kitab suci kami. Oh, luar biasa. Tapi what the maksud? Maksudnya apa? Kenapa Anda tulis itu Al-Maidah 90 di kantor ini? Kalian tuh umat Islam enak betul ya kalau sering baca Quran, kalau hafal Quran. Maka benda-benda yang haram gak akan mungkin masuk ke tubuh Anda semuanya. Ibnu Hajar Pak dalam Fathul Bari ketika menafsirkan surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. Yang dijaga bukan hanya Qurannya, tapi siapa? Ahlul Qurannya Pak. Ustaz Ahmad kemarin juga kebuktian tuh, alhamdulillah. Tapi Pak, orang yang di mulutnya ada Quran, di jiwanya ada Quran Pak, maka sesuatu yang haram, BNN kerjanya apa Pak? Agar sampai generasi jangan sampai main narkotika, narkoba Pak, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Kenapa ada orang minum ini, minum itu yang Allah haramkan, pakai narkotika, pakai narkoba dan sebagainya? Karena di jiwanya pom-lompong, nggak ada apa-apanya Pak. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang Allah jaga bukan sekedar Qurannya, tapi siapa? Penghafal Qurannya, pembaca Qurannya. Kalau di jiwa kita ada Quran Pak, ketika yang haram akan masuk ke mulut kita Pak, Quran memproteksi Pak. Ditendang tuh yang haram, miras gak akan masuk. Saya tanya, ada gak penghafal Quran mabok? Hah? Ada gak? Ada gak penghafal Quran mabok, ngegelek dan lain sebagainya?
Jadi sebetulnya pendirian tahfiz Quran ini membantu kerja siapa Pak? BNN. Jadi kalau anak kita ini terbebas dari narkoba, narkotika, taruh aja di fantastis tuh. Subhanallah, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Orang kalau di mulutnya nggak ada Quran Pak, subhanallah, apa aja masuk tuh Pak. Ya, apa aja masuk. Kenapa? Innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, itu antara kebaikan dengan keburukan yang akan nyatu tuh Pak. Liyamizal khabitha minat thayyib, yang baik dan yang buruk dipisah sama Allah sama Quran tuh Pak. Akan masuk tuh Pak. Subhanallah. Karena itu berbahagialah Bapak Ibu yang menitipkan anaknya ke pesantren Quran, apalagi sampai apa? Sampai hafal Quran. Bisa jadi sholat kita, ibadah kita, zakat kita nggak laku beli kunci surganya Allah. Siapa tahu yang membelikan pintu surga, kunci surga siapa? Anak kita yang akan memakaikan apa itu? Mahkota. Luar biasa. Subhanallah. Ini terkait dari sisi manfaat dahsyat. Kalau dari sisi kemujizatan, itu nggak akan pernah selesai, Pak. Ya, nggak akan pernah selesai. Pak Habibie 2007, saya ketika ngambil postdoc Pak di Jamiatul Qahirah di Cairo University, kami dikumpulkan oleh Pak Habibie yang sedang doktor, sedang S3 dan sedang ngambil postdoc, dikumpulkan oleh Pak Habibie. Mahasiswa Al-Azhar, mahasiswa Cairo University, mahasiswa Indonesia di Mesir. Apa kata Pak Habibie? You are orang Indonesia yang sedang ambil doktor, enak kalian kalau Habibie bisa baca Quran seperti kalian baca, kalau Habibie bisa hafal Quran seperti kalian hafal, kalau Habibie bisa pahami Quran seperti kalian paham. Indonesia bukan hanya punya CN 235, tapi lebih dari itu. Kenapa Pak? Rupanya Pak Habibie itu disertasinya itu terpengaruh, terinspirasi dari Quran. Beliau kuliah di kota kecil di Aachen Pak, di Jerman. Aachen namanya. Ya. Beliau ini nggak pernah ranking 1 Pak, ranking 1, ranking 2 selalu anak Tel Aviv, anak Israel tuh Pak. Ya. Oh mungkin dia tidurnya kurang, dikurangi tidurnya sehingga Pak Habibie tidur sehari semalam cuma 2 jam. Kita 2 jam kali 10. Itu Pak Habibie Pak tidurnya cuma 2 jam. Tapi udah tidur sehari 2 jam tetap Pak ranking 3. Oh mungkin bacanya luar biasa, tetap bacanya hebat Pak, makan dikurangi sehingga Pak Habibie makannya kalau nggak ada apel makan apa itu? Buah delima. Ya, tetap aja tuh Pak, nggak bisa ranking 1, ranking 2, ranking 3 aja. Akhirnya apa? Pak Habibie bilang ke anak Tel Aviv, ya, hey, may I stay in your apartment? Of course. Boleh nggak saya tinggal di apartemen Anda? Oh tentu boleh. Tinggal di apartemen semalam, 2 malam, 3 malam. Ternyata nggak ada yang spesial, nggak ada yang aneh, biasa-biasa aja. Tidurnya 5 jam dia, makannya sehari 3 kali, padahal Pak Habibie cuma sekali makan 1 butir apel doang. Tapi kok dia ranking 1, ranking 2 ya? Nggak ada yang spesial, biasa-biasa aja belajarnya. Hingga suatu malam Pak Habibie bangun, ternyata 2 anak Tel Aviv itu sedang baca sebuah buku. Pada Pak Habibie dilihat, diperhatikan, ditutup, tapi kelihatan covernya apa? Holy Quran. That's my Holy Quran. Yes you are, katanya. Lalu anak Tel Aviv itu jujur, dari sinilah saya mendapat teori-teori hebat, ya, mendapat sains yang luar biasa dari Quran. Quran betul bukan buku fisika, Quran betul bukan buku kimia, bukan buku matematika, tapi semua ilmu ada dalam Quran. Kata Imam Syafi'i, ilmunya Allah disimpan dalam Quran. Mana dalilnya? Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang Maha Pengasih. 'Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Kalau yang mengajarkan Al-Quran berarti ilmu ada di mana tuh Pak? Di Quran. Kita baca buku yang lain, margin of errornya tinggi Pak.
Tapi Quran, subhanallah, nggak ada margin of errornya, nggak pernah kita baca, Pak. Maka ketika itu Pak Habibie bergetar, dia tuh tiap malam dia buka mushaf yang dikasih sama bapaknya yang tidak pernah dibaca, dibaca. Setelah itu tuh Pak, subhanallah, sampailah pada satu surat Al-An'am, satu ayat. Apa ayatnya? Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Allah itu di sisinya ada kunci-kunci kegaiban. Allah tahu yang di darat, Allah tahu yang di laut, bahkan sehelai daun yang jatuh, Allah Maha tahu itu Pak. Kata Pak Habibie, sehelai daun kok bisa jatuh? Akhirnya karena beliau nggak paham bahasa Arab, beliau baca terjemahan Al-Quran bahasa Inggris, bahasa Jerman. Oh ternyata sehelai daun jatuh karena dia udah kering, karena dia udah tua. Oh karena ada benda eksternal yang nabrak pohon tersebut. Oh tuh karena anginnya begitu kuat Pak. Beliau ahli perkapalan, ahli pesawat aviation nih Pak. Maka dari situlah beliau memunculkan teori the crack. Apa itu? Kertakan pesawat. Sehingga beliau terkenal namanya apa? Mr. Crack Pak. Itulah disertasi beliau. Sehingga ketika beliau diangkat menjadi ketua umum IJMI, bahwa IPTEK harus digabungkan dengan apa itu? IMTA. Itu dari situ tuh Pak asbabun nuzulnya tuh. Ya, asbabun nuzulnya luar biasa. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbahagia anak-anaknya yang hafiz. Kalau Simon Peres dia punya semboyan sebelum 10 tahun sebelum dia meninggal, dia bilang apa? One house, one doctor. Satu rumah orang Israel, satu doktor. Doktornya ditentukan bidang eksakta, fisika, kimia, matematika, biologi, atau ilmu yang lain, yang penting eksak tuh. Tapi 2 tahun sebelum beliau mati Pak, ditambahkan one house, two doctors. Rumah orang Israel, satu rumah, 2 doktor. Maka kita ubah mindset kita. Satu rumah, satu hafiz Quran. Satu rumah, satu hafiz Quran. Oh semangat. Itu udah ongkang-ongkang kaki tuh. Ya sakaratul maut udah nikmat betul itu. Ya, udah nikmat betul sakaratul mautnya. Ya, satu rumah, satu penghafal Quran. Oh dahsyat betul. Ya. Dulu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Pak, sebelum belajar fikih, belajar tauhid, memperdalam itu semua, diperkuat dulu apanya bahan pokoknya. Apa itu Pak? Al-Quran. Karena ilmu fikih intinya dari Quran, tafsir dari Quran, akidah dari Quran. Maka pokoknya dulu dikumpulin tuh, biar punya tuh Pak. Subhanallah. Nah, Quran itu pokok semuanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nggak ada apanya tuh, margin of errornya. Subhanallah. Karena itu kalau bisa semua anak-anak kita tuh penghafal Quran, ya, apalagi bisa sampai dokter, dahsyat betul. Jadi dokter hafiz Quran, jadi profesor hafiz Quran, oh dahsyat betul. Jadi dosen hafiz Quran, jadi jenderal hafiz Quran, oh dahsyat, subhanallah, ya. Dan nanti ujung-ujungnya itu luar biasa, ya. Ujung-ujungnya nanti kita kan semua pasti kiamat, betul nggak? Ini peradaban di muka bumi, nanti yang megangnya adalah orang-orang yang punya kekuatan dengan langit, orang-orang yang punya kekuatan dengan apa itu? Dengan Quran. Subhanallah. Al-Quran itu logik, bacanya aja enak. Ya, saya ketika SMA, alhamdulillah dapat beasiswa pertukaran pelajar. Saya dapat di Boston itu Pak. Ya. Ada seorang profesor linguistik namanya Noam Chomsky. Ya, itu dari rumahnya ke kampusnya di MIT di Boston naik sepeda gitu. Ya. Jadi dari rumahnya ke kampusnya itu lewat musola. Ya, small mosque. Itu tiap kali lewat selalu ngedengar anak-anak baca dari dalam musola.
idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttirat wa idza al-wuhushu husyirat. Rimanya enak betul. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Rimanya enak betul. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Rimanya enak betul. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ujungnya enak betul, Pak. Itu kata Noam Chomsky, this is angel sound, this is miracle sound. Ini suara-suara ini nggak biasa. Subhanallah. Ya, ketika kampus bilang nanti perkuliahan akhir semester ini itu kita akan dapat belajar forensik linguistik, itu dari Noam Chomsky. Oh, kita tahu kan beliau Yahudi, Pak, berkebangsaan Amerika, maka kita siapkan pertanyaan-pertanyaan bahasa Inggris. Ternyata dia buka perkuliahan dengan kalimat yang dahsyat. Apa itu? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hada. Ini kan kalimat nggak biasa nih, Pak. Betul nggak? Ini kalimat nggak sembarangan tuh, Pak. Otomatis orang yang bisa masuk tuh ya. Kaget kita, kok bisa? Ini belum cerita kita. Itu beliau setiap kali dari rumah ke kampus mendengar anak baca Quran, enak betul, Pak. Al-Quran itu, Pak, dia nerima apa itu? Nerima debat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna fa'tu bi suratin min misli. Ayo kalau kalian ragu, datangkan satu ayat. Logik betul Al-Quran, Bapak Ibu. Insya Allah anak yang hafal Quran, ya, dia bukan hanya soleh insya Allah, tapi cerdas. Kenapa? Otak kita ini, memori kita, kalau kita gunakan 114 surat kita hafal, itu yang baru digunakan memorinya 0,00001%. Masih banyak kosongnya. Justru ketika kita menghafal Quran, memorinya bertambah. Doktor termuda di dunia, saya ketika pertukaran pelajar ikut seminar presentasi di kampus tersebut. Doktor ya mempresentasikan hasil risetnya. Apa hasil risetnya? Bisa menghitung tingginya gunung, bisa menghitung dalamnya air laut dengan alat hasil riset beliau 10 menit. Oh, semua orang terpukau. Tahun berapa itu? 98. Selesai presentasi, beliau kasih kesempatan kepada floor. Siapa yang mau tanya? Any question please, katanya. Orang nggak ada yang tanya, hening, Pak. Tiba-tiba ada seorang gadis, Pak. Ya, bajunya nggak begitu mewah, sederhana, pakai jilbab. Perempuan itu kalau pakai jilbab cantik akan tambah lebih cantik. Perempuan jelek pakai jilbab jadi cakep. Perempuan jelek nggak pakai jilbab anyep. Subhanallah. Nih mungkin satu-satunya gadis mahasiswa yang pakai apa itu, yang pakai jilbab di kampus itu di MIT, Pak. Jadi tiba-tiba berdiri, I'm sorry Profesor, my name is Aziza Fasha, I'm from Pakistan. Saya sangat excited, luar biasa presentasi Profesor. Tapi insya Allah saya bisa menghitung tingginya gunung, dalamnya air laut without tools only 5 minutes. Tadi berapa menit pakai alat? 10, ini nggak pakai alat berapa? 5 menit. Oh, kaget. Kok bisa, katanya? I'm hafidhah Quran. Saya hafal Quran. Untuk menghitung tingginya gunung, saya hitung kata gunung dalam Al-Quran. Wa idzal jibalu kaifa nusibat. Gunung di Quran ada di awal ayat, di tengah ayat, di akhir ayat. Gunung-gunung itu di awal, di tengah, di akhir menunjukkan posisi gunung tersebut ada di ocean mana, Pak? Ada di wilayah mana, di negara mana? Quran. Kalau dia di awal ayat, satu huruf sampai ayat terakhir 50 meter satu hurufnya, Pak. Kalau dia di tengah ayat, ke ayat pertama berapa? 40 meter, ke ayat terakhir 30 meter. Hasilnya sama akurat dengan alat tersebut. Subhanallah. Dahsyat. Bagaimana menghitung dalamnya air laut? Laut bahasa Arabnya apa? Bahar. Zamannya abhar, kita mengenal admiral.
Admiralty itu dari bahasa Arab, Amirul Bahar. Apa artinya, Pak? Panglima laut. Untuk menghitung dalamnya air laut, saya hitung kata laut dalam Al-Quran, hasilnya akurat. Siapa ketua asosiasi nuklir sedunia, Pak? Ahmad Baradai, penghafal Quran. Luar biasa dahsyat. Insya Allah Bapak Ibu anaknya yang hafal Quran, bukan hanya hafal, bukan hanya soleh, cerdas. Cerdas. Rata-rata anak UI yang hafal Quran, hafiz itu IPK-nya tertinggi, itu Ustaz Ahmad. Di fakultasnya apa itu? The best. Bahkan dia ngelit secara akademik, Pak, ya. Yang hafal Quran itu luar biasa. Subhanallah. Menlu pertama kita siapa? Haji Agus Salim. Oh, kata Haji Agus Salim, saya jadi negosiator di Holland, di Jepang, di Inggris, Budapest, di Amerika. Tiap malam saya ditelepon oleh pihak hotel. I'm sorry Mr. Agus Salim, you have special service, pretty and beautiful. Haji Agus Salim, kita punya ini perempuan cakep betul, cantik betul. Siapa tahu Anda tertarik. Apa kata Haji Agus Salim? No, thank you. I'm hafiz Quran. Terima kasih, saya hafal Quran. Karena itu sejarah perundingan bangsa kita, Pak. Dalam sejarah awal Republik ini nggak pernah kalah, Pak. Karena negosiatornya penghafal Quran. Luar biasa. Subhanallah. Imannya kuat, integritasnya kuat, istiqomahnya luar biasa. Sorry, I'm hafiz Quran. Wih, luar biasa. Subhanallah. Mungkin nanti selanjutnya Ustaz Ahmad ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi ulama, pahalanya ngalir ke beliau terus, coba itu. Bahkan Nabi sampai marah, ya. Itu orang yang paling berhak dibayar, Pak, kalau profesi siapa, Pak? Penghafal Quran, pengajar Quran. Kita yang ngaji, yang belajar Quran sebulan 100.000. Itu pun di jamaah takhir bayarnya dikosor lagi, Pak. Allahu Akbar. Giliran kursus matematika bahasa Inggris, oh subhanallah. Nggak adil, padahal ilmu Quran itu yang nyampe kemana? Ke akhirat. Udah dahsyat. Bapak tahu perempuan tadi namanya Nur Azizah Fashar, Pak. Dia bisa menghitung tingginya gunung, dalamnya air laut, nggak pakai alat 5 menit. Dialah doktor termuda di dunia. Berapa tahun doktornya, Pak? 17 tahun. SD setahun, SMP setahun, SMA setahun, S1 setengah semester. Setelah mahasiswa saya, Pak, setengah semester nggak pernah ikut kuliah, minta UTS. Ente kemarin kemana aja? Giliran online, apa itu off cam melulu, Pak. Subhanallah. Ini setengah semester S1 selesai. 1 semester selesai S2, 1 semester selesai S3, luar biasa. Nggak tanggung-tanggung jurusannya, Pak, instalasi nuklir. Itu Quran, Pak, dahsyat. Kenapa? Karena dengan Quran ini Allah meninggikan derajat satu kelompok dan merendahkan kelompok yang lain. Betul nggak? Itu hadis Nabi itu, Pak. Sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman itu sahabat mulia. Tapi Nabi amat membanggakan para penghafal Quran, ahlul Quran, ahlullahi wa khasul. Keluarga Allah, keluarga Al-Quran itu keluarganya Allah. Luar biasa ini. Karena itu adik-adik santri, hafiz-hafizah, ya, hamalatil Quran harus berbangga. Tapi jangan sombong. Harus tetap tawadhu, ya, harus tetap rendah hati. Handap asor kalau kata orang Sunda itu, Pak, ya. Nabi itu luar biasa. Kenapa Nabi disebut Sayyidul Mursalin? Ketika Nabi mau Isra Mi'raj, ini kalau tadi Bapak baca kitab Khazinatul Asrar, Pak, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, Pak, itu Imam Al-Ghazali bilang begini, itu Nabi ketika mau Isra, ketika mau Mi'raj, Nabi ingin kenal dengan para Nabi Ulul Azmi. Siapa itu? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan
Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah, baik Muhammad, aku akan perkenalkan mereka. Dipanggil satu persatu. Ya Nuh, man anta? Anda siapa? Anda Safinatullah. Saya Nabi yang diwahyukan oleh Allah bikin perahu. Itu Nabi Nuh. Nuh menyebut gelar kelebihan. Lalu Allah manggil Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, man anta? Anda siapa? Ana Khalilullah. Saya kekasih Allah. Wa kana Ibrahim Khalilullah. Ibrahim pun menyebut gelar kelebihan. Ya Musa, man anta? Anda siapa? Ana Kalimullah. Saya Nabi yang dapat berkomunikasi dengan Allah. Ini eskom mungkin saja komunikasi itu, Pak. Bahkan Isa pun dipanggil oleh Allah menyebut gelar kelebihan. Ya Isa, man anta? Ana Ruhullah. Saya Nabi yang ditiupkan roh ke dalam rahim ibu saya, lahirlah saya. Semua Nabi menyebut gelar kelebihan. Orang baru pulang haji, Bu Haji, nengok. Bu, nggak nengok. Gua haji 3 kali bro, kok nggak panggil haji. Ada orang Indonesia, saya pernah menjadi petugas haji itu ya. Tanggal 9 Zulhijjah harus saya wukuf di Arafah, kata Nabi, al-hajju Arafah. Karena orang semua tanggal 9 Zulhijjah ke Arafah, Pak, kan haram kosong. Akhirnya Pak, Ka'bah dimandikan. Orang Indonesia nggak sedikit ikut pemandian Ka'bah. Saya bilang, Bapak Ibu, bukan di sini tempatnya, suruh di Arafah. Nanti nggak bisa haji, nggak apa-apa deh. Pulang disebut Pak Haji, pulang disebut Bu Haji, subhanallah. Itu semua Nabi dipanggil oleh Allah menyebut gelar kelebihan. Tapi apa jawab Nabi kita? Ya Muhammad, Muhammad, man anta? Anda siapa? Ana yatim. Saya anak yatim. Maka turunlah ayat Allahu yastafi minal malaikati rusulau wa minan nas. Allah mengangkat dari malaikat, ada rajanya Jibril. Allah mengangkat dari manusia, ada rajanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terus untuk tawadhu, untuk rendah hati. Ini yang bisa saya sampaikan, kebahagiaan bagi para orang tua, bagi para santri ya, menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala, para penghafal Quran. Terus jaga, jangan sampai dilepas, karena menjaga Quran itu berat. Dia harus terus ditikro, dia harus terus dibaca. Ya, dibiasakan 1 hari 6 juz sehingga 5 hari khatam. Nggak ada liburnya. Tanggal merah bukan berarti nggak baca Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.